Someone gets hurt! He's an asshole! For it. Don't play news hero. Halo para pemirsa, kembali lagi di channel Kapan Tidur, channelnya orang yang hobinya nonton film hingga lupa tidur. Kali ini Kapan Tidur akan membawakan alur film yang berjudul Black Lake. Singkatnya, ada seorang agen FBI yang akan membelot dari kesatuannya. Namun ia harus diburu karena FBI takut jika perbuatan kotor mereka terungkap. Mempersempit waktu supaya kalian tidak bosan, yuk mari kita simak alurnya. Berlatar tempat di depan halaman Gedung Putih Amerika Serikat, kita diperlihatkan oleh demonstran yang dipimpin oleh seorang influencer bernama Sofia. Demo ini bertujuan untuk menuntut pemerintah agar bertindak adil dan tidak korup. Di sela-sela para pendemo ada seorang pria bernama Dusty yang memandang Sofia dengan bangga. Singkat cerita, setelah selesai meluapkan kekesalannya pada pemerintah, Sofia pun pulang menggunakan taksi online. Namun ada hal yang mengejutkan terjadi. No. Scene pun berpindah. Kita diperkenalkan pada pemeran utama yang bernama Travis Block. Kali ini ia menuju suatu tempat di mana ada kelompok gangster yang sedang memburu wanita. Travis yang merupakan agen FBI ditugaskan untuk menyelamatkan wanita itu. Dengan trik dan taktik berpengalaman, ia pun mampu mengecoh para gangster itu dengan cara meledakkan salah satu perahu dan sebuah gubuk. Get in the car. Listen, can we just... Travis bekerja di bawah asuhan Direktur FBI bernama Gabriela Robinson. By the way, misi Travis di dalam intelijen adalah menolong dan mengawasi para agen FBI yang terpojok atau yang akan membelot. Setelah laporan perihal misi sudah tersampaikan, Travis pun mengunjungi cucunya yang bernama Natalie, yang sedang merayakan ulang tahun. Ia pun berbincang pada anaknya yang bernama Amanda. Perihal ia berniat pensiun dalam kesatuan ini. Amanda pun mendukungnya. Selain karena perihal umur, Travis juga mengidap paranoid, sehingga Natalie terbawa, dan setiap akan tidur ia selalu mengecek keadaan sekitar. Amanda yang mengetahui hal itu sangat menyayangkan karena Natalie masih di bawah umur. You think that it's all about Fire exit on the right. Loading dock in the back, her father. And I can't unwind that. But if you give me... Scene pun berpindah memperkenalkan seorang direktur redaksi. Kali ini ia sedang menerima laporan dari salah satu jurnalisnya. Ia pun menyampaikan perihal kematian Sofia yang canggung. Dan ia pun curiga bahwa ini bukan tabrak lari biasa. Namun Drew menolaknya dan berpikir kematian Sofia adalah tragedi. Ini disebabkan karena tidak adanya saksi dan bukti. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan oleh Dusty yang sedang depresi karena kematian Sofia yang ternyata mereka mempunyai hubungan kasmaran.
Ia yang sedang menenggak pil penenang pun dihampiri polisi karena mobilnya berhenti di kawasan bebas parkir. Dan tiba-tiba ada polisi yang melihat senjata api di jok mobil Dusty. Dusty yang sedang depresi pun malah menghajar polisi-polisi itu dengan arogan, yang menyebabkan ia ditahan. Di dalam penjara, sangat tidak menyangka, Travis malah membebaskan Dusty tanpa syarat. Ini disebabkan karena fakta bahwa Dusty adalah salah satu agen FBI juga. Travis pun meminta dan menyadarkan Dusty agar tetap konsisten dan tidak membelot apapun masalahnya. Di dalam perjalanan, Travis lupa menjemput cucunya. Ia pun mampir ke taman kanak-kanak. Sebelum menemui cucunya, ia tak lupa memborgol Dusty agar tidak kabur. Namun sayang, karena Dusty memiliki basic seorang intelijen, ia pun mampu meloloskan diri dengan mudah. Dusty pun kabur menggunakan truk sampah. Travis yang telah menyadarinya langsung mengejarnya. Di dalam pelarian, Dusty menelpon Mira untuk bertemu dan memberikan informasi penting. Di dalam pengejaran, mobil yang dikendarai Dusty tergelincir, dan ia pun melanjutkan dengan berlari. We're gonna have to do this another time, okay? No, wait! Malam harinya, Travis yang merasa dirinya sudah tua dan tidak mampu lagi di kesatuan intelijen, ia pun berniat mengundurkan diri. Namun Gabriel melarangnya dan hanya memberikan cuti, dikarenakan Travis adalah kartu as miliknya. Keesokan harinya, Mira melaporkan perihal pertemuan dengan Dusty ke bosnya. Namun karena informasinya belum lengkap, Drew pun menyepelekannya. Travis yang telah mendapatkan informasi pun menemui Mira dan memberitahu bahwa Dusty sedang terganggu mentalnya. Dan untuk kebaikan bersama, Travis memberi kartu namanya untuk berjaga-jaga. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, Dusty sedang menyiapkan sebuah informasi penting di dalam flash disk untuk diberikan kepada Mira. Dan tiba-tiba ada dua agen yang diutus Gabriel untuk membunuhnya. Dan terjadilah kejar-kejaran yang dihujani dengan tembakan. Keesokan harinya, Mira mendapatkan telepon Dusty agar menemuinya. Mira yang beranjak ke lokasi pertemuan pun tak menyadari bahwa Travis membututinya dari belakang. Di sebuah museum, Dusty dan Mira mengobrol singkat. Ini dikarenakan Dusty kabur karena menyadari Travis sedang mengawasinya. Travis yang tidak mau kecolongan lagi pun sekuat tenaga menangkap Dusty. Upaya pelarian Dusty terhalang oleh jalan buntu. Mereka pun melakukan baku hantam singkat yang diselingi perdebatan. Dusty berniat membongkar kedok FBI yang membantai warga sipil yang tak bersalah. Ia sangat kokoh untuk membongkarnya. Travis yang tak mampu lagi menangkap Dusty pun mendapatkan kenyataan pahit. Ketika Dusty berlari menjauh, Dusty malah dihadang dua orang semalam. Dan ia ditembak di tempat itu juga. Karena kejadian itu, Dusty kehilangan flash disk dan juga nyawanya. Setelah mengakhiri pemakaman Dusty, Travis mengajak Mira ke sebuah kafe. Di sini Travis menanyai hal apa saja yang disampaikan Dusty kemarin. Mira pun menyampaikan semua hal yang ia tahu dan memberitahu bahwa FBI sedang melakukan operasi U atau operasi Unity. Operasi ini dijalankan pribadi oleh Gabriel dan ditutupi agar pemerintah tidak mengetahuinya. Mendengar hal itu, Travis pun menemui Gabriel dan menanyakan kebenaran perihal operasi Unity yang membantai orang-orang sipil tak bersalah. Gabriel malah mengancam Travis untuk tidak ikut campur dan fokus saja pada anak dan cucunya. Merasa tersinggung, Travis pun naik darah dan langsung keluar dari kesatuan ini. But don't forget,
I also have a deep want anything that resembles a normal life. When I say it does. No. Okay, get it. Beberapa hari telah berlalu. Mira yang dirasa sedang terbebani pun diminta cuti. Namun di saat ia cuti, ia malah mendapati berita mengenai Travis dipublikasikan. Ia pun menegur Drew karena berita ini belum pantas dipublikasikan karena belum adanya cukup bukti. Drew yang gegabah tak menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan fatal dan dengan apa yang ia buat dapat membahayakan dirinya sendiri. Ini terbukti di saat ia pulang, ia dibuntuti oleh mobil misterius. Karena pikiran yang tak fokus, Drew pun laka lantas. Tak cukup di situ, Drew yang masih hidup pun dibakar hidup-hidup di mobilnya. Tidak cukup di situ. Drew yang masih setengah sadar pun dibakar hidup-hidup di dalam mobilnya. You okay, Drew? Look. You can hear it in his voice. Something happened. Mira yang mendapatkan kabar itu pun merasa ada kejanggalan perihal kematian Drew. Sekilas kematiannya sama dengan kematian Sofia. Rekan kerja Mira pun meminta agar tidak terburu-buru untuk mempublikasikannya. Ini semua demi keamanan Mira itu sendiri. Hari demi hari berlalu. Travis yang berkunjung ke rumah Amanda pun merasa tak beres karena CCTV di rumahnya itu telah dirusak. Ia pun menelusuri rumah itu. Namun Travis tidak menemukan apa-apa. Upaya pencarian di sekolah pun ditempuhnya. Namun pihak sekolah memberitahukan bahwa Natalie sudah keluar sekolah dan tidak meninggalkan keterangan apapun. Keesokan harinya, Mira dan rekannya mengetahui semua rahasia busuk FBI. Mira yang berniat mempublikasikan informasi ini pun butuh bukti dan informasi yang detail. Malam harinya, kediaman Travis didatangi dua agen utusan Gabriel untuk membunuhnya. Namun Travis yang sudah berjaga-jaga pun dengan mudah mengecoh dua agen itu. What do you mean he blew up your car? Travis yang selangkah di depan pun langsung menemui Gabriel dengan modal sepucuk pistol. Ia meminta dokumen operasi Unity. Gabriel pun menuruti semua kemauannya. Ketika Travis mengecek dokumen itu, Gabriel pun melarikan diri. Ia pun menemui anak buahnya yang baru tiba untuk membunuh Travis. Travis pun kembali melawan para agen itu dengan taktik profesional. Travis pun sempat tertembak, namun karena basicnya adalah seorang intelijen senior, ia pun mampu mengalahkan mereka semua. Travis. Keesokan harinya, Travis bersama Mira dan rekannya mengecek semua isi dalam dokumen itu. Mereka pun mendapatkan sebuah video pernyataan Dusty perihal misinya dalam badan intelijen. Ia pun menjadi agen penyamaran dan ia diutus untuk mendekati Sofian. Misi itu pun menghasilkan perasaan yang menggelora. Namun cinta tidak selamanya indah. Sofia malah dibunuh karena Gabriel takut jika Dusty membongkar pada pasangannya yang merupakan influencer. Tak lama setelah itu, Travis menemui Gabriel dengan menyamar sebagai sopir. Travis pun meminta agar Gabriel mengakui kesalahannya. Jika tidak, Travis akan meledakkan kepalanya di waktu yang sama juga. We'll do it your way. I'll clean your order of Operation Unity in the press. At last, friend.
you will ever make to me. Dirasa sudah cukup, Travis pun pergi ke tempat persembunyian anak dan cucunya. Di sisi lain, Mira pun mempublikasikan kasus kejahatan Gabriel di balik kesalahgunaan kekuasaan. Di akhir film, Mira dan Travis pun berbincang lewat telepon. Mereka pun sama-sama saling berterima kasih karena telah bekerja sama. Akhirnya, Travis mendapatkan masa pensiunnya dengan tenang bersama anak dan cucunya. Dan film Black Light pun selesai. Bagaimana pendapat kalian akan film ini? Tinggalkan like dan subscribe karena ngedit itu capek. Kapan tidur beserta jajarannya mohon pamit. Sampai bertemu kembali dan bye.